Shalom fam, banyak orang bisa memulai dengan semangat, tapi hanya sedikit yang bisa konsisten sampai akhir. Pernah nggak sih kamu buat resolusi di awal tahun? Kayak tahun ini harus rajin olahraga, rajin belajar, rajin baca Alkitab. Dan apakah resolusi itu berjalan sesuai dengan rencana kamu, atau hanya jadi proyek yang terbengkalai dan akhirnya jadi resolusi tahun berikutnya lagi? Ternyata masalah kita bukan cuma soal memulai, tapi menjaga konsistensi itu tadi. Nah, hari ini aku mau ajak kalian bahas 5 cara sederhana supaya kita bisa konsisten tanpa paksaan. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke tipsnya. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Penelitian dari American Psychological Association Goal Setting Theory menunjukkan bahwa orang yang menulis tujuan mereka lebih mungkin mencapainya karena otak lebih fokus pada target yang jelas. Bayangin, kalau kita lagi naik ojol tapi nggak kasih alamat tujuannya, kira-kira bisa sampai? Tentunya nggak. Sama halnya dengan hidup kita, kalau nggak jelas tujuan, kita gampang berhenti di tengah jalan. Jadi buat tujuan sederhana dan jelas, bukan aku mau rajin doa, tapi aku mau doa setiap pagi, dan tentukan jamnya jam berapa. Yang kedua, mulai dari hal kecil. Konsistensi lahir bukan dari hal besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Banyak orang gagal karena targetnya terlalu besar. Misalnya, langsung pengen lari 10 km, padahal biasanya duduk doang. Lebih baik mulai dari yang kecil, lari 1 km tiap hari, atau baca Alkitab 1 pasal dulu. Kecil tapi rutin, itu lebih kuat daripada besar tapi cuma sekali. Yang ketiga, buat rutinitas. Pernah nggak kalian punya kebiasaan sikat gigi malam, atau kalau nggak sikat gigi rasanya ada yang kurang? Itu karena udah jadi rutinitas. Konsistensi bisa tumbuh kalau kita bikin hal yang kita lakukan jadi kebiasaan. Penelitian James Clear dari Atomic Habits menekankan bahwa kebiasaan dibentuk lewat rutinitas yang berulang. Jangan tunggu mood, tapi bikin jadwal yang tetap. Yang keempat, pilih lingkungan yang mendukung. Studi Harvard University tentang soal social influence membuktikan bahwa lingkungan sangat memengaruhi konsistensi seseorang. Teman yang rajin dan disiplin akan menular ke kita. Kalau kita pengen rajin tapi nongkrong sama orang yang malas, lama-kelamaan kita akan ketularan malas. Tapi kalau kita gabung sama orang yang rajin, disiplin, dan konsisten, kita juga akan terbawa. Jadi pilih komunitas yang bisa saling mendorong. Kemudian yang kelima, big picture. Ingat tujuan akhir kita. Konsistensi mudah luntur kalau kita lupa kenapa kita melakukannya. Tanyakan ke diri sendiri, untuk apa aku lakukan ini? Kalau jawabannya kuat, semangatmu akan terjaga. Pernah lihat atlet yang latihan keras setiap hari? Mereka kuat karena tahu apa yang dituju, yaitu jadi juara. Sama dengan kita, kalau kita ingat tujuan besar kita, misalnya supaya lebih sehat, lebih dekat sama Tuhan, maka semangat kita nggak akan gampang padam. Nah, di sini aku juga mau ngingetin dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, Paulus tulis surat ini untuk jemaat yang ada di Korintus, yang lagi menghadapi banyak masalah. Perpecahan, dosa, bahkan kebingungan tentang kebangkitan orang mati. Ada orang-orang di sana yang mulai ragu. Benarkah ada kebangkitan? Dan benarkah iman itu berguna? Singkatnya, Paulus menulis surat ini supaya jemaat tidak gampang putus asa, tapi konsisten dalam iman dan pelayanan mereka. Karena mereka punya pengharapan besar, kebangkitan dan hidup yang kekal. Saudara, konsisten memang gak mudah. Kadang kita jatuh, kadang kita malas. Tapi ingat, Tuhan mau kita bukan hanya jadi orang yang semangat di awal, lalu hilang di tengah jalan. Tuhan mau kita tekun dan konsisten sampai akhir, karena semua yang kita lakukan di dalam Dia gak sia-sia. Jadi mulai hari ini, ayo kita belajar konsisten,
Mulai dari habit yang kecil yang dilakukan secara terus-menerus, dan jangan lupa ingat tujuan akhir kita. Hidup konsisten yang memuliakan Tuhan. Oke, kalau kamu merasa terberkati dengan video ini, jangan lupa share video ini ke teman, keluarga, atau sahabat kamu yang mulai nggak konsisten. Tuhan Yesus memberkati, kapan-kapan lagi.